Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Adila Rendispa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai stem cell. Yang pertama ada isu aging. Proses penuaan dan kematian akan dialami oleh semua orang di dunia ini. Kematian yang selalu dianggap disebabkan oleh takdir perlu dicermati dengan baik. Sebab kematian disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain ialah proses penuaan yang berkaitan dengan pola hidup seseorang. Keadaan ini terbukti dengan adanya umur manusia yang berbeda-beda dan penampilan umur yang tidak sesuai dengan keadaan fisiknya. Perkembangan ilmu anti-aging medicine telah memberikan harapan baru untuk memperpanjang umur manusia dengan memperlambat proses penuaan dan mempertahankan fungsi tubuh tetap optimal. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh para dokter maupun peneliti untuk mengidentifikasi dan mencegah penyebab-penyebab penuaan. Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya berbagai faktor penuaan antara lain dengan olahraga teratur, makan makanan yang sehat, penggunaan obat, suplemen, dan upaya estetika. Dengan upaya-upaya pencegah faktor penyebab penuaan tersebut, diharapkan proses penuaan dapat dicegah, diperlambat, atau bahkan dihentikan sama sekali, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Dengan berbagai usaha tersebut, telah diusahakan oleh berbagai kelompok antara lain berdoa, bersemedi, olahraga, dan relaksasi sejenisnya. Akhir-akhir ini, stem cell banyak dibicarakan mengenai manfaat dan peranan sebagai salah satu pilihan terapi pada penyakit degeneratif dan manfaatnya dalam mencegah proses penuaan. Stem cell ini memiliki kemampuan yang unik, yakni belum terspesialisasi dan dapat membelah atau proliferasi, memperbanyak dirinya sendiri atau self renewal, dan memiliki potensi untuk berdiferensiasi menjadi berbagai macam tipe sel. Karakter inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk mengobati penyakit yang berkaitan dengan penurunan fungsi organ atau penyakit degeneratif, dan kemudian dapat mencegah terjadinya penuaan. Sel punca atau stem cell adalah sebuah sel yang belum memiliki fungsi khusus, dapat memperbaharui dan membelah diri menjadi sel yang serupa atau self-renew, atau mengubah diri atau differentiate dan menjadi jenis sel yang sama sekali berbeda tergantung lingkungannya. Saat ini dikenal 3 jenis sel punca, yaitu sel punca dewasa atau adult stem cell, sel punca embrional atau embryonic stem cell atau ESC, dan sel punca pluripotent hasil induksi dari sel somatik atau dewasa atau indus pluripotent atau iPSC. Kemudian beberapa riset tentang stem cell. Yang pertama, stem cell untuk penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer merupakan penyakit yang melibatkan kerusakan neuron di beberapa lokasi di otak. Lokasi kerusakan neuron pada area yang berbeda ini membuat setiap kasus unik dan sangat sulit diobati. Kerusakan berbagai neuron ini akan menyebabkan reaksi imun di otak, penurunan mikroglia, atrosit, dan oligodendrosit yang mendukung perbaikan jaringan neuron SSP melalui mekanisme imun, nutrisi, dan homeostatik berkorelasi dengan proses biokimiawi neuroinflamasi pada AD atau Alzheimer disorder. Terapi sel punca yang tepat akan didistribusikan ke berbagai target area otak yang mengalami kerusakan neuron. Sel punca memiliki efek terapi melalui proses regenerasi dan substitusi sel jaringan. Strategi terapi sel punca memiliki 2 mekanisme. Salah satu di antaranya adalah untuk menginduksi aktivitas sel punca endogen
Yang lainnya adalah mendukung regenerasi sel atau jaringan yang terluka melalui transplantasi sel punca. Selanjutnya adalah terapi sel punca tidak hanya memiliki potensi untuk menghasilkan neuron baru atau mengganti neuron yang rusak, tetapi juga komponen lain untuk memodulasi sistem kekebalan tubuh. Studi praklinis telah menunjukkan efek terapeutik tergantung jenis dan sumber sel induk. Beberapa penelitian menjelaskan hal ini berdasarkan efek parakarin yang dimediasi oleh faktor neurotropik atau proliferasi sel endogen. Fungsi penggantian neuron untuk restorasi fungsional pada AD sangat kompleks karena sel-sel punca harus dibedakan in vitro dengan berbagai jenis neuroblast untuk implantasi sejumlah yang besar pada area otak. Kemudian yang kedua adalah pelatihan fisik seimbang untuk meningkatkan aktivitas endogen untuk anti penuaan. Prinsip pelatihan fisik yang seimbang dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan aktivitas stem sel endogen adalah pelatihan fisik berdasarkan kaidah fisiologi. Fisiologi olahraga meliputi persiapan atau pemanasan, latihan inti, dan pendinginan. Persiapan atau pemanasan dilakukan setiap kali sebelum melakukan pelatihan fisik sampai denyut jantung meningkat sekitar 30 kali per menit. Sesudah itu baru boleh melakukan pelatihan inti, dan setelah melakukan pelatihan inti perlu dilakukan pendinginan dengan berjalan sampai denyut jantung mendekati normal. Pelatihan inti harus berpedoman pada frekuensi, intensity, time and type (FITT). Frekuensi adalah banyaknya aktivitas fisik atau olahraga per minggu. Intensity atau intensitas artinya berat ringannya melakukan olahraga yang diukur dengan kemampuan tubuh atau kapasitas fisik. Time atau lamanya melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Type atau tipe aktivitas fisik atau macam olahraga yang dilakukan selama melakukan aktivitas. Beberapa hasil penelitian yang telah membuktikan bahwa pelatihan fisik dapat meningkatkan aktivitas stem cell endogen adalah sebagai berikut. 1. Strenuous exercise. Kedua, pelatihan fisik secara teratur dapat meningkatkan mobilisasi hematopoiesis stem cell dan memperbaiki kondisi jantung pada penderita infak miokardium akut. Yang ketiga, latihan treadmill selama 15 menit 6 kali per minggu selama 3 minggu yang dikombinasikan dengan injeksi melatonin dapat meningkatkan aktivitas endogen neural stem cell pada penderita spinal cord injury dan meningkatkan fungsi alat gerak bawah sadar pada hari ke-21. Kemudian penelitian selanjutnya adalah stem cell jaringan lemak sebagai antioksidan. Sel punca atau stem cell jaringan lemak merupakan MSC yang menunjukkan fenomena plastisitas adult stem cell. Berarti sel punca jaringan lemak yang sudah terarah menjadi jaringan tertentu, namun masih mampu berdiferensiasi menjadi sel jaringan lain. Kemampuan plastisitas sel punca jaringan lemak ini hampir menyerupai sel punca dewasa dari sumsum tulang belakang. Sel punca jaringan lemak dapat digunakan untuk memperbaiki jaringan kulit yang rusak karena stres oksidatif, menunjukkan sel punca sebagai antioksidan walaupun masih sangat sedikit diteliti. Sel punca jaringan lemak mempunyai efek parakrin terhadap human dermal fibroblast atau HDFS, terbukti dari percepatan penyembuhan luka oleh sel punca. Penelitian menggunakan kultur fibroblast membuktikan sel punca jaringan lemak mempunyai potensi antioksidan dengan 100 asam ascorbat. Dalam penelitian tersebut terlihat peningkatan aktivitas SOD dan glutathione peroksidase dalam inkubasi sel punca jaringan lemak tergantung dosis. Dengan demikian, sel punca lemak merupakan salah satu alternatif terapi penyembuhan luka atau penuaan kulit. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai stem cell pada kesempatan kali ini.
Jika ingin berdiskusi, silakan berdiskusi di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.